Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nyuarti, host KPU Boyolali Podcast, bisa menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan episode yang ke-20 ini, Alhamdulillah momentumnya luar biasa karena bertepatan dengan Hari Kartini. Oleh karena itu, tema kali ini kita ambil adalah JDH KPU Boyolali, akses hukum terbuka perempuan berdaya. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dan santai tapi bermakna terkait dengan bagaimana nilai-nilai perjuangan Kartini itu bisa tetap terimplementasikan pada kesempatan pada masa-masa sekarang ini. Kalau dulu Ibu kita Kartini berjuang bagaimana perempuan itu bisa memiliki akses pendidikan, bagaimana perempuan tidak hanya dipandang sebagai teman di belakang, bagaimana bisa masuk ke ranah publik. Nah, kali ini bagaimana kita akan memotret nanti perempuan bisa mengakses kaitannya dengan informasi-informasi hukum. Bagaimana perempuan dipandang kaitannya dengan pemberdayaan, kaitannya dengan kesadaran hukum. Nah, bagaimana juga hukum bisa memandang perempuan kaitannya dengan kesetaraan gender. Nah, nanti kita akan ngobrol santai tapi bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu perempuan, salah satu tokoh di Boyolali, tokoh perempuan di Boyolali, sekaligus anggota KPU Boyolali. Beliau kebetulan didapuk sebagai Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita sapa beliau. Apa kabar Ibu Ani Ambarwati? Alhamdulillah Pak Nyu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Nyu. Oke, terima kasih Ibu Ani. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar kaitannya dengan pendalaman bagaimana JDH KPU Boyolali, apa itu JDH, dan bagaimana nanti cara-cara mengaksesnya, apakah itu JDH itu bisa terbuka untuk umum dan sebagainya. Oh ya, sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang hari ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tanda loncengnya agar selalu mendapat notifikasi setiap KPU Boyolali Podcast itu mengadakan acara. Dan jangan lupa lakukan share ya, share dan komen. Nah, Bu Ani, momentum Hari Kartini ini, ya, momentum Hari Kartini, apa makna yang bisa kita ambil ya kaitannya dengan saat ini, kaitannya dengan pelayanan publik dan demokrasi. Gitu. Ya, pertanyaannya sangat relevan sekali ya, kebetulan karena hari ini momen Hari Kartini. Betul. Hari Kartini itu tidak semata dimaknai sebagai peringatan historis, melainkan sebagai refleksi atas perjuangan emansipasi yang kini bertransformasi dalam bentuk kesetaraan akses terhadap pendidikan, informasi, dan partisipasi publik, Pak Nyo. Dalam konteks pelayanan publik tentunya dan demokrasi, nilai-nilai Kartini itu tercemin pada hadirnya sistem yang inklusif, transparan, serta memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi luar biasa ya. Jadi untuk saat ini perempuan sangat berdaya dan memiliki akses kaitannya dengan hukum. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Ani kaitannya dengan JDIH ya. JDIH itu apa gitu dan mengapa itu penting bagi KPU Boyolali atau mungkin penting bagi masyarakat. Apa sih JDIH itu, Bu? Oke, kayaknya memang masyarakat itu butuh pengetahuan ya terkait JDIH karena JDIH itu merupakan bagian instrumen yang sangat penting gitu. Jadi JDIH merupakan instrumen kelembagaan itu yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi. Keberadaannya di KPU Boyolali itu sangat strategis karena menjadi fondasi dalam memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan tahapan pemilu
yang berbasis pada regulasi yang sahih, terstruktur dan mudah diakses oleh publik. Begitu Pak. Jadi sangat mudah ya diakses Sangat publik. mudah. Lalu kalau publik itu mengakses JDIH, itu bisa menemukan dokumen apa saja itu Bunda? Oke, di JDIH KPU Boyolali, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum, antara lain peraturan KPU, keputusan KPU, surat dinas yang bersifat normatif, hingga dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tahapan pemilu dan pemilihan. Seluruh dokumen tersebut itu disajikan secara sistematis guna menjamin kemudahan pencarian dan akurasi informasi. Ya. Jadi ada 3 hal tadi ya dijelaskan oleh Bunda, jadi 3 manfaat. Ya kira-kira bagi masyarakat sendiri itu manfaatnya apa itu Bunda untuk JDIH itu? Oke, dari sisi pelayanan publik, manfaat yang terbesar dengan adanya JDIH ini adalah terciptanya keterbukaan informasi hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. Selain itu, JDIH juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memahami dasar hukum dari setiap proses demokrasi. Gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi manfaat dari JDIH tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bunda. Kalau JDIH itu ditujukan khusus untuk kalangan tertentu, orang tertentu, atau memang itu ditujukan untuk semua masyarakat Bunda itu? Oh tidak Pak, tidak, bukan untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Jadi memang JDIH itu dirancang sebagai sistem yang inklusif dan universal. Artinya seluruh lapisan masyarakat itu tanpa kecuali itu memiliki hak yang sama untuk mengakses. Mengakses apa saja, mengakses informasi hukum, baik akademisi, praktisi, penyelenggara pemilu maupun masyarakat umum. Ya, jadi semuanya bisa mengakses ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan tertentu, misalkan untuk akademisi, atau mungkin hanya untuk partai politik, atau untuk hanya kalangan para pemuda, tidak ya gitu. Tidak. Ya, jadi memang sangat penting sekali ini literasi hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks kepemiluan. Mungkin bisa dijelaskan Bunda, jadi sebenarnya literasi hukum itu manfaat terpentingnya apa bagi literasi, bagi kepemiluan maupun demokrasi bagi masyarakat itu? Oke, baiklah. Untuk literasi hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks kepemiluan dan demokrasi, bahwa literasi hukum itu merupakan prasyarat fundamental dalam membangun demokrasi substantif, Pak. Jadi tanpa pemahaman hukum yang memadai, partisipasi masyarakat berpotensi bersifat prosedural semata, tanpa kesadaran kritis terhadap hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Ya. Jadi dengan adanya JDIH ini mendorong masyarakat untuk bagaimana itu memperkaya kaitannya dengan khasanah pemahaman tentang hukum gitu. Benar sekali. Berarti ini JDIH ini juga kira-kira mampu ya untuk mendorong masyarakat untuk kaitannya dengan kesadaran politik gitu ya. Sudah tentu. Sudah tentu ya. Ya, sudah tentu. Jadi karena JDIH itu memiliki peran yang strategis Pak Nyo sebagai media diseminasi informasi hukum yang kredibel dengan akses yang mudah dan terbuka. Masyarakat didorong untuk membangun kebiasaan mencari rujukan hukum itu sebelum mengambil sikap ataupun tindakan. Oke. Jadi luar biasa sekali. Jadi JDIH ini merupakan salah satu komponen bagi KPU atau mungkin sebagai salah satu sistem yang memang ditujukan untuk mendorong kesadaran politik hanya dengan akses hukum tadi gitu. Nah, sebenarnya untuk JDIH ini merupakan salah satu cara kita bagaimana berkontribusi ya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya JDIH ini mampu ya atau dalam membangun budaya masyarakat mencari informasi dari sumber resmi gitu. Berarti itu memang seperti itu ya Bunda gitu. Iya, oke. Jadi JDIH itu dengan adanya JDIH itu mampu membangun legitimasi sebagai sumber informasi hukum yang otoritatif dengan konsistensi penyajian data yang akurat dan terpercaya. Kemudian masyarakat juga secara bertahap itu akan beralih dari sumber informal menuju sumber resmi dalam memperoleh
informasi Ya. seperti itu. Jadi JDH itu memang disiapkan oleh Ya. KPU ya. Iya. KPU Boyolali khususnya. JDH ini sifatnya nasional ya Bunda. Dimulai Nasional. dari tingkat Jadi HN nasional. Jadi RI, Iya. di provinsi ada, di Kabupaten ada. Iya. Jadi masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi hukum secara resmi ya, dari sumber resmi, yaitu di JDH. Dan kami pun juga sering menginformasikan kaitannya dengan hal itu Bunda. Jadi Ya. di JDH kita sampaikan bahwa sumber resminya adalah di JDH itu kalau memang terkait dengan hukum. Iya. Nah, terkait dengan ini Bunda, menarik sekali. Untuk perempuan, tadi sudah saya sampaikan di awal, kita tidak hanya mendorong tentang pemberdayaan perempuan, sekarang ini kalau akses pendidikan sudah sama ya toh. Iya. Perempuan sudah bisa menduduki jabatan publik ya. Iya. Terus perempuan juga sudah ada kesetaraan gender kaitannya dengan akses pekerjaan ya Iya. gitu. Iya. Nah, sekarang kaitannya dengan JDH ini, bagaimana ini para kaum perempuan itu kita bisa dorong untuk bisa mengakses JDH itu Bunda? Oke, jadi begini, perempuan itu mempunyai peran yang sangat strategis, Pak Nyo. Ya, peran strategisnya itu apa? Peran strategisnya itu dalam struktur sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Jadi akses terhadap informasi hukum itu akan memperkuat kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan substantif. Nah, menarik sekali yang disampaikan Bunda ini. Bagaimana JDH ini itu ikut berkontribusi dalam menguatkan perempuan gitu. Nah, bagaimana ini JDH ini bisa menguatkan eksistensi perempuan itu? Bagaimana itu ceritanya itu Bunda? Ini sangat menarik sekali pertanyaannya ya. Iya. Ya. Menurut saya, iya, karena apa? Keterbukaan informasi hukum itu memberikan ruang bagi perempuan untuk memahami hak-haknya secara utuh. Dengan demikian, perempuan itu tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor yang aktif dalam proses demokrasi dan pengawasan publik. Nah, jadi dengan adanya JDH ini dan juga KPU Boyolali dengan JDH itu mendorong bagaimana peran perempuan itu bisa akses kaitannya dengan informasi hukum ya gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan ini Bunda, demokrasi ya. Bagaimana perempuan itu dapat mengambil keputusan ya, kaitannya dengan literasi hukum itu seberapa penting itu Bunda itu. Oke. Melalui literasi hukum, Iya, betul. itu perempuan dapat berpartisipasi secara lebih bermakna, Pak Nyo. Baik sebagai pemilih yang rasional, juga bisa menjadi pengawas yang partisipasi, maupun sebagai bagian dari penyelenggara atau pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi. Iya. Jadi dengan literasi hukum, perempuan ini sangat berdaya ya dalam mengambil keputusan. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bunda bagaimana perempuan itu tidak hanya di lingkungan di publik, tapi juga di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana perempuan ini bisa kita menjadikan, bukan kita suruh ya, tapi bagaimana perempuan itu secara mandiri menjadi agen ya, agen hukum, agen perubahan, agen demokrasi di lingkungan keluarganya. Bagaimana itu bisa mendorong itu, Bunda? Perempuan seperti sebagaimana tadi yang saya sebutkan, bahwa perempuan itu memiliki posisi strategis sebagai agen sosialisasi nilai. Dengan bekal literasi hukum, perempuan dapat transmisikan pengetahuan kepada keluarga, terus kemudian kepada lingkungan sosialnya, ya, sehingga tercipta efek berantai, Pak Yu, dalam peningkatan kesadaran hukum bermasyarakat. Jadi di keluarga itu perannya sangat penting ya, tidak hanya di keluarga, tapi di lingkungan, mungkin di Dasa Wisma itu ya, di PKK gitu, PKK. Iya, kayak itu penting. Nah, sekarang gini, Bunda. Bagaimana sih untuk masyarakat itu bisa mengakses JDH? Caranya bagaimana, Bunda? Atau bisa memanfaatkan JDH itu? Oke, masyarakat atau teman-teman pemilih ya di KPU di lingkungan KPU Boyolali bisa memanfaatkan JDIH KPU Boyolali itu secara praktis. Maksudnya seperti apa sih secara praktis itu? Jadi masyarakat itu dapat mengakses JDIH melalui website resmi. Dan kemudian melakukan pencarian dokumen berdasarkan kata kunci, kemudian
bisa memanfaatkan fitur unduh untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan sebagai rujukan. Jadi langsung aja ke website itu ya. Jadi langkah-langkahnya taktis tadi sudah ada Ibu sudah jelaskan sudah jelaskan kaitannya dengan itu. Nah, dalam situasi apa sebenarnya itu JDH ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Dalam situasi apa, Bunda? Dalam situasi seperti misalnya ya, masyarakat ingin memahami dasar hukum satu kebijakan, memahami. Terus kemudian misalnya masyarakat kepingin mengklarifikasi informasi yang beredar. Informasi yang mana yang benar yang tidak itu ya. Ada hoax sering kali ada hoax. Apalagi sekarang teknologi AI itu kan semakin merajalela, semakin canggih. Mana yang asli, mana yang tidak, gitu ya. Kita kadang nggak bisa mendeteksi ya. Iya, betul. Jadi kan kita harus benar-benar mengklarifikasi apakah itu benar-benar berita hoax ataupun bukan. Kemudian juga masyarakat pada saat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tahapan pemilu, ataupun sebagai hak pemilih. Nah, ini terkait dengan tadi ya, banyak sekali informasi-informasi yang ini benar atau tidak, dan ini hoax atau ini hanya sebuah rancangan orang-orang tertentu yang ingin sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengapa itu masyarakat itu perlu membiasakan diri mencari sumber-sumber informasi yang benar ya, baik itu terkait dengan regulasi, baik dengan kebijakan, atau bahkan kaitnya dengan kepemiluan. Kenapa itu penting sekali, Bunda itu? Hal ini sangat penting sekali, Pak Nyu. Kenapa ya? Untuk menghindari disinformasi ya. Terus kemudian kadang-kadang kan ada banyak tuh bias informasi ya, yang tidak benar adanya gitu. Jadi dengan sumber resmi itu menjamin validitas dan legitimasi, sehingga keputusan atau sikap yang diambil masyarakat itu memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penting sekali ya kaitannya dengan ini ya. Yang terakhir ada kaitannya dengan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting ya. Karena kalau kita kadang orang itu ketika di media sosial itu dia lebih gampang sekali mengomentari ya, terprovokasi, gampang sekali nge-share, jadi tanpa adanya klarifikasi gitu. Nah, gini Bunda, oleh karena itu barangkali ada pesan-pesan khusus ya bagi perempuan, itu bagaimana itu bisa untuk tetap semangat belajar kaitnya dengan melek informasi, bagaimana dengan berdaya dalam kehidupan mereka di dalam demokrasi. Apa pesan Bunda kaitnya dengan perempuan-perempuan di momentum Hari Kartini ini, Bunda? Menurut saya ada beberapa pesan memang untuk masyarakat Boyolali, terutama perempuan Boyolali. Itu minimal kita harus terus meningkatkan kapasitas diri, Pak. Tingkatkan kapasitas. Terus kemudian juga tidak hanya dalam aspek pendidikan tentunya, tetapi juga literasi hukum dan informasi. Betul. Karena dengan demikian perempuan mampu menjadi subjek yang aktif dalam pembangunan demokrasi dan berkeadilan. Oke, Bunda, di akhir cerita kita, ngobrol kita, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita obrolkan ya, ngobrolkan, menarik sekali kaitannya dengan perempuan, kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan diri dan sebagainya. Nah, sekarang di akhir cerita saya barangkali ada closing statement dari Bunda kaitannya dengan harapan bagi perempuan atau bagi pemuda, bagaimana itu tetap bisa mengakses informasi khususnya di JDH ini, bagi bisa memanfaatkan untuk JDH ini. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih gitu. Teman-teman pemilih yang berbahagia, pada akhirnya demokrasi yang sehat itu tidak hanya ditopang oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh masyarakat yang memahami dan mengakses regulasi tersebut secara sadar. JDIH KPU Boyolali hadir bukan sekedar sebagai pusat dokumentasi, melainkan sebagai jembatan pengetahuan hukum antara negara dan masyarakat. Dalam semangat Hari Kartini kali ini, keterbukaan informasi hukum harus menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan, bahwa setiap individu, khususnya perempuan, memiliki hak yang sama
untuk mengetahui, memahami, dan terlibat dalam proses demokrasi. Harapan kami, masyarakat Boyolali tidak hanya menjadi pemilih, tetapi menjadi warga negara yang kritis, sadar hukum, dan berdaya. Karena itu, pada akhirnya demokrasi yang kuat itu lahir dari masyarakat yang tercerahkan. Luar biasa sekali Bunda. Jadi itu harapan-harapan dari Bunda. Saya pikir saya tidak perlu mengulanginya. Namun sebelum saya membuat closing statement penutupan, daripada saya lupa ya, teman pemilih yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube KPU Boyolali Podcast, dan jangan lupa klik tanda loncengnya dan lakukan share. Dan kalau perlu juga kasih komentar-komentar, tidak masalah. Nanti siapa tahu dapat hadiah-hadiah dari KPU Boyolali, gitu ya. Nah, tentunya terima kasih semuanya kepada teman pemilih yang sudah mengikuti acara ini mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Bunda sudah menemani di KPU Boyolali Podcast ini. Sama-sama Pak Nyu. Pesan kami jangan kapok. Tidak Pak Nyu, okay. Nanti diagendakan lagi lain. Diagendakan lagi, terima kasih. Dengan tema yang berbeda tentunya. Dengan tema yang berbeda ya. Luar biasa sekali pembicaraan hari ini, dan tentunya harapan kami KPU Boyolali Podcast ini menjadi salah satu sumber rujukan, sumber informasi, dan sumber literasi bagi teman pemilih dimanapun Anda berada, kaitannya dengan kepemiluan, informasi hukum, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali lagi Bunda. Merdeka.